pagi adik-adik. Kak Fani senang sekali karena pagi ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah minggu pelayanan anak. Nah, sebelumnya Kak Fani mau tanya dulu, adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, haleluya. Sekali lagi, sukacita, sukacita, haleluya. Wah, senang sekali adik-adik di rumah, pasti semuanya pada semangat, semuanya sukacita. Oke, kalau begitu adik-adik sudah siap mau mulai impanya? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, adik-adik boleh silahkan bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Oke, yuk ajak mama papanya juga. Oke, kalau begitu kita nyanyi sama-sama. Adik-adik nyanyi yang semangat ya. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari
Adik-adik, bagaimana? Sudah semangat? Masih sukacita? Oke, sekarang kita mau siap-siap mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabaran mau dengar cerita tentang firman Tuhan? Wah, semuanya ya. Oke, kalau begitu, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita mau berdoa dulu. Ambil sikap berdoa yuk. Lipatlah tangan, tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Adik-adik doanya ikutin Kak Fani ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah minggu pelayanan anak secara online dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah minggu ini. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti isi cerita yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya, adik-adik kalau mau dengar cerita, Alkitabnya sudah siap semua. Buku kesayangannya sudah dipegang. Coba Kak Fani mau lihat. Semuanya buku kesayangannya dipegang. Wah, hebat. Oke, kalau begitu, adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau dengar cerita yang hari ini akan disampaikan oleh Kak Evelyn. Silahkan Kak Evelyn. Hai, halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sukacita, haleluya. Oke, nah adik-adik hari ini sudah siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap kakak mau cek dulu dari rumah apakah sudah siap? Oke, Alkitabnya sudah disiapkan. Ding-dong. Kak Evelyn. Hai. Rupanya ada Kak Nia di kelas 3. Kak Evelyn juga ambil dong di kelas kecil. Oh iya. Soalnya kadang kamu sendirian hari ini. Oh iya, jadi kita berdua. Hai adik-adik. Hai adik-adik kelas kecil. Dan juga kelas TK. Hai adik-adik kelas TK. Oke. Tadi udah siap untuk mendengar firman Tuhan ya Kak? Iya sudah siap. Panggilannya sudah disiapkan. Evelyn, mau tahu dulu. Iya. Oke. Nah, adik-adik sudah dibuka Alkitabnya. Kalau sudah semua bisa juga minta tolong sama mama dan papa kalau nggak bisa ya. Dan baca Alkitab pada pagi hari ini dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 25 ya. Kakak ulangin Yesaya 30 ayat 18 sampai 25. Kakak bacakan untuk kita semua ya adik-adik. Kita dengar baik-baik ya adik-adik. Iya, Kak Evelyn akan baca untuk kita semua. Oke, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia.
dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditapi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Wah, Kak Evelyn, panjang juga ya. Iya, ayatnya. ayatnya. Tapi Kak Evelyn, biar adik-adik lebih mengerti akan firman Tuhan, Ya. bagaimana kalau kita ajak adik-adik menonton dulu video? Wow, Gimana? ceritanya tentang apa ya Kak Ida? Tentang seorang anak Oh, seorang yang awalnya dia teot. Oke. Nah, Kak Evelyn, baik. kita mau nonton videonya. Oke, ya. adik-adik kelas TK dan juga kelas kecil, kita nonton video sama-sama ya. Kita hitung ya, Evelyn. Oke. 1, 2, 3. Di suatu tempat yang subur dan indah, ada seorang bapa mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka hidup sangat berkecukupan. Anaknya yang bungsu memang cerdas. Ia tahu ayahnya kaya. Ia pun tahu pada waktunya di masa depan, ia akan mendapatkan warisan dari kekayaan ayahnya. Maka berkatalah ia pada sang bapa, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Walaupun harta biasanya tidak dibagikan sebelum seorang ayah meninggal, namun sang bapa ini sangat baik hati. Ini untukmu dan ini untukmu. Si bungsu memang sudah lama punya impian. Ia ingin pergi. Ia ingin berada jauh dari rumahnya. Beberapa hari kemudian ia berhasil menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke sebuah negeri yang jauh. Hebat juga. Walaupun masih muda, ia tahu bagaimana melakukan perjalanan jauh. Di negeri sana ia hidup berfoya-foya. Mari makan. Tambah minumnya. Jangan takut. Masih banyak persediaan kita. Loh, kok tinggal sedikit ya? Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Artinya, apa yang ia butuhkan tidak bisa ia penuhi. Kalau lapar, ia tidak punya makanan. Tuan, permisi Tuan, kasihani saya Tuan, mohon diberi makan. Hah? Makan? Enak saja. Masa sulit gini kamu minta gratis? Sana kamu bekerja biar bisa makan. Dasar. Tuan, saya mau bekerja apa saja.
untuk makan. Tolonglah. Ya sudah, kamu pergi ke ladang belakang sana. Ada kandang babi di sana. Jagalah babi-babi itu. Dan nanti sore kamu dapat makan. Baik, Tuan. Si bungsu memang sangat tangguh dan tidak cengeng. Pekerjaan menjaga babi di zaman itu adalah pekerjaan yang paling dipandang rendah. Hanya hamba saja atau seorang yang sudah buntu jalan mau bekerja seperti itu. Pak, perutku sangat lapar. Mohon, bagi saya sedikit saja makanan babi itu. Mohon. Enak saja, tahu diri dong. Ini bukan untukmu. Sembarangan. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi di sini aku mati kelaparan. Aku ingin kembali dan minta ampun kepadanya. Biarlah aku jadi upahan di rumah bapakku saja. Pada saat menderita, walaupun badan si bungsu berada jauh dari bapaknya, hatinya teringat pada sang bapa. Maka ia bertekad kembali kepada bapaknya. Sebenarnya sangat sulit melaksanakan tekad ini. Mengapa? Di masa itu biasanya penjaga babi tidak boleh menggunakan sepatu. Dan dengan demikian ketika ia melangkah pulang untuk menjumpai bapaknya kembali, ia mungkin akan terkena duri, panasnya pasir, dan tanah kering. Aduh, panas, haus, kakiku melepuh, tapi aku akan tetap melangkah. Tekadku bulat, aku harus kembali, meminta ampun dan meminta kerja kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sang bapa berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Walaupun si bungsu penuh debu, bau dan kotor, sang bapa tidak memperdulikan hal itu. Si bungsu sudah siap untuk dimaki dan diusir, tapi kini ia malah didekap dengan erat. Hatinya remuk oleh kasih sang bapa. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sang bapa bukan hanya memberikan pelukan, namun juga jubah yang baru. Artinya, si bungsu diakui tetap merupakan anak yang ia kasihi. Statusnya anak sang bapa. Bahkan, sang bapa memberikannya cincin yang berarti suatu kemuliaan. Lebih daripada itu, diberikannya sepatu yang baru, tanda bahwa ia bukan lagi orang miskin, lapar, buangan, dan hamba. Ia adalah anak dari seorang yang kaya. Belum cukup hal tersebut diberikan sebagai anugerah, sang bapa juga menyuruhnya ikut ada di dalam pesta yang sang bapa buat. Kak Ria, ya tadi adik-adik pasti sudah menonton ya Kak Ria? Sudah dong, Kak, juga udah nonton. Iya, nah adik-adik kakak mau tanya nih sama adik-adik yang kelas TK. Nah tadi pasti sudah nonton ya. Nah kakak mau tanya, tadi siapa ya yang tetos? Siapa yang tetot? Iya. Namanya siapa? Namanya siapa? Iya betul, anak bungsu ya. Tapi anak bungsu ada tetap good ya Kak Ria ya. Sudah baik ya, Kak? Sudah baik. Nah walaupun
siapa yang senang Kevin? Tuhan. Tuhan Yesus. Wow, sungguh luar biasa hasilnya Tuhan Yesus ya kalian. Iya. Untuk kita semua. Untuk Kak Evelyn, untuk Kak Ria, untuk adik-adik, untuk semuanya. Nah, Kak Evelyn sungguh bersyukur ya, apalagi pada saat ini pandemi ya Kak Evelyn. Walaupun kadang-kadang Kak Evelyn kalau nggak di jalan-jalan nggak pakai masker, Nggak mau. tapi mereka tetap sehat. Itu tandanya Tuhan masih sayang. Iya. Tapi nggak boleh begitu, harus jaga dan taat sama protokol Kesehatan harus tetap memakai masker kalau keluar rumah. Terus harus rajin mencuci tangan. Oh iya, jaga jarak ya. Gitu ya Kevin ya. Iya. Tuhan itu baik selalu sayang sama kita walaupun kadang-kadang kita tekor. Tapi sebagai bentuk rasa syukur kita harus melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan terlebih untuk papa dan mama di rumah. Ya. Oke, Kak Evelyn. Oke. Iya, thank you Kak Evelyn udah datang ke kelas kecil. Thank you juga untuk Karina yang sudah menemani kami. Oke, kalau gitu, Kak Evelyn dan juga Kak Ria sampai di sini dulu pesan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan. Iya, bye bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sudah siapkan persembahanmu adik-adik? Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan pekerjaan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang diceritakan oleh
Kak Evelyn dan Kak Ria tadi. Nah, bagaimana adik-adik? Begitu panjang, lebar, dan besarnya kasih Tuhan kepada kita setiap harinya. Untuk itu adik-adik jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, minta tolong kepada Tuhan lewat doa. Rajin berdoa ya adik-adik ya, dan percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta kita, akan selalu menolong kita. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama. Untuk itu mari kita lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami setiap hari. Begitu besar kasih Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, kami selalu mau minta tolong dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, akhirnya kita sampai pada akhir ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini. Dan jangan lupa kakak selalu mengingatkan untuk melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker kalau adik-adik bepergian keluar rumah. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. M yang ketiganya apa ya? M yang ketiganya apa? Selalu menjaga jarak dengan orang lain, jauhi kerumunan adik-adik ya. Nah, semoga kita selalu sehat, tetap sehat, supaya minggu depan kita boleh sama-sama lagi beribadah meskipun masih ibadah lewat HP, lewat ibadah online. Adik-adik selalu jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi, kemudian jangan lupa berolahraga juga. Oke, sampai jumpa minggu depan.